Langsung ke TKP dulu ya. Ntar baru sisanya dibagi-bagiin. Hai. Pintunya Mbak Iting kurang kencang. Sudah. Oke. Kalau Pak Misalnya ada. Total barang yang kita bagi berapa, Pak? 100. Saya tadi mau order lagi 100. Ya. Untuk lokasi sendiri ya itu yang paling penting, Mas. Kadang orang bilang, oh lokasi nggak penting, yang penting bisa jualan. Itu ada benernya, cuma kalau di buah emang lokasi yang menentukan. Kenapa? Di saat kita sama nyamperin burungnya daripada burungnya nyamperin kita, nyamperin konsumen. Terus lokasi yang seperti apa sih yang konsumen di sini yang gampang terjangkaunya gitu kan? Belum tentu letak kelihatan strategis. Itu masuk untuk toko buah. Paling gampangnya nempel minimarket, Alfamart atau Indomaret yang omset nilai salesnya tinggi. Selain itu, kalau misalkan mau berdiri sendiri, yang pertama kita pikirkan ya area parkir, Mas. Area parkir itu emang harus luas. Kalau bisa itu di posisi lokasi itu ada di kiri jalan di saat orang pulang kerja. Itu aja sih yang paling utama. Jadi hari ini kita mau berbagi apa, Mas? Hari ini aku mau berbagi sedikit lah buat teman-teman yang masih ini kan karena ada corona itu ya, Mas ya. Jadi ya berbagi rezeki sedikit-sedikit, Mas, buat mereka-mereka yang jalan yang penghasilannya nggak tentu, terus ke ya mungkin anak-anak yatim apa gitu. Cuma sekarang kan nggak boleh kumpul-kumpul, paling kita pasrahin aja ke itunya yayasannya nanti, Mas. Itu ulang tahun apa? Oh, ini acaranya ulang tahun kebun buah yang ketiga. Yang di toko Meli Melo tapi ya. Kalau yang toko yang lain kan ada yang kelima, ada yang keenam, ada yang pertama. Jadi udah berapa toko? Ada 4, Mas. Ada 4. Oh, tenang aja siap. Cuma harus ninggiin posisi. Masih ada. Hah? Nah ini Ke dalemin ya. nah, Ke dalemin jangan dimaafkan. strategis. Saat orang mau belok dia pasti pelan, pasti nengok toko kita. Ini pas belok, ini. Nah, pas belok dia pelan, pasti nengokin toko kita. Tuh, letak strategi satu. Ya udah kalau Arah jalur orang pulang kerja. Bukan yang di depannya sini malah bukan. Nanti ada lagi, sana lagi ada lagi. Kalau yang Cuma- tadi kan ada, kan tusuk sate itu bagus nggak? Kayak tadi itu, kan dapat orang lihat langsung. Kalau tusuk sate itu parkirnya yang susah, Mas. Parkirnya dia mau parkir, orang itu mau belok apa mau lurus gitu. Itu ada Superindo tadi tusuk sate itu sepi dia. Itu kalau tusuk sate sebenarnya mitos, cuma itu logikanya dia kalau mau parkir dia susah. Orang mau belok kiri dia lurus, jadi nggak ke orang belakangnya. Gitu.
Kalau tadi pas di kiri jalannya pas, ya pelan. Masih Pak. Iya Pak. Ini kanan Pak, sebentar Pak, ini Pak. Ya ya wes. Dari kiri semua. Iya Pak. Kalau ngasih sodako itu berapa Pak, bulan? tangannya jangan masuk ya Pak. Minimal 3 bulan. Mas. Berapa? 3 bulan ya dan ya pas dapat rezeki aja Mas aku langsung ini Mas. Iya, iya. Gitu nih. Masih masuk. Ya kita cuma berbagi cerita sih sebenarnya kalau ini berbagi rezeki. Satu lagi Pak, terakhir Pak, yang terakhir Pak. Ya. Ya apa? Aku ngajarin anak-anak itu bukan kita sekedar buat kerja tapi buat orang yang membutuhkan. Jadi bukan kerja sekedar cari duit. Keluarga yang di rumah juga harus dipentingin, harus dipikirin. Itu bapak-bapak Mbak yang tua Mbak. Ya ada. Ayo bapak Mbak. Pak, ya Pak, berkah ya. Makasih Iya, sama-sama. Iya. Lagi Mbak. Iya. Masih ada kan Mas? Iya. Ya masih cukup ini. Yang satu dus budget buat ke Mas Rujak ya Mas. Jangan dikurangi nih Mas. Ini kan padat penduduk Mas. Iya. Dia jauh dari pasar, jauh dari mall, jauh dari supermarket, tapi dia butuh hidup yang seperti orang kota gitu kan. Setidaknya kita lah yang ada di situ nanti. Setiap jalan yang ramai itu pas untuk buka toko atau enggak? Belum tentu. Ada Apa? jalur cepat, ada jalur lambat, ada jalur perumahan. Nah, Kalau jalur cepat itu kayak orang lalu lalang lewat itu jalan raya yang gede itu susah kalau buat usaha toko buah ya Mas. Kalau untuk central underdeal atau untuk furnitur itu masih bisa lah karena dia barang-barang yang nggak rusak cepat rusak. Kalau toko buah itu emang benar-benar targetnya emang mendekatkan konsumen. Dia nggak susah konsumen ngambil buah itu, ngambil barang yang kualitas bagus itu nggak jauh gitu. Nggak masuk kalau nggak ada parkir. Yang kalau misalkan pengen toko buah yang berdiri sendiri itu wajib ada parkiran minimal 3 mobil baru berani sewa. Kalau toko buah itu orang logika dasarnya dia pengen milih-milih. Kalau dia parkirnya aja nggak nyaman, dia udah males untuk belanja ke situ, masuk aja nggak mau. Karena apa? Dia butuhnya itu nyari kepuasan kan, selain nyari rasa itu dia puas milih barang sendiri. Nah biar puas dia milihnya, dia parkirannya dibikin nyaman dulu gitu. Banyak orang yang salah konsep, didapanin, dimajuin ke jalan, dipinggirin biar orang kelihatan, tapi dia nggak mikirin orang belanja itu bawa motor, bawa mobil atau jalan kaki. Kebanyakan di situ. Begitu dia buka gede, ternyata salah nyepi. Ini karena dia nggak dikasih akses untuk parkir gitu. hati-hati ya, jangan tumpah. Yang kedua Pak, Ini menariknya gara-gara lokasi seperti apa? kalau lokasi kalau di sini aku cuma sekedar nempel sama Indomaret karena Indomaretnya hybrid kan. Jadi Indomaret hybrid itu konsumennya lebih banyak, ada ATM-nya. Paling nggak aku ambil 10% dari Indomaret udah bisa dapat di sini. Banyak pengalaman dan banyak cerita. Kalau aku mungkin ini toko kedua ya. Kalau toko pertama itu perjuangannya agak berat. Kalau toko kedua ini butuh waktu 6 bulan
baru bisa stabil. Gitu. 6 bulan pertama itu ya biasa lah, jaga stabil sama kualitas barang itu banyak lah. Keluh kesahnya ada, kendala-kendalanya ada. Barang rusak terus, harga nggak bisa mahal, nggak bisa nutupin kos. Tapi setelah 6 bulan ke depan sih, emang udah jadi sasaran itu kan memang pelanggan tetap. Jadi nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah. Oh iya, ya cuman masuk. Itu sama kayak orang jualan kerupuk sih mas. Jadi kekuatan kerupuk seminggu ya kita isi seminggu sekali. Laku perharinya berapa, rata-rata berapa, kita isi selakunya aja. Begitu kita stok awal ketahuan mana yang cepat rusak, mana yang nggak laku, mana yang nggak jalan, baru kita ambil tindakan mas. Mau volumenya yang dikurangin atau harganya yang diturunin. Banyak faktor juga mas. Yang pertama emang interiornya, lokasinya, terus kualitas barangnya, pelayanannya itu harus sama-sama sinkron, harus sama-sama saling support, saling mendukung. Kualitas bagus, pelayanannya nggak bagus, nggak jalan. Pelayanan bagus, kualitas nggak bagus, sama nggak jalan. Lokasi nggak bagus, pelayanannya bagus, sama nggak jalan. Nggak terlalu matang ini ya? Kebun buah di sini emang identik buah dari kebun mas. Kalau untuk supermarket itu kan dia jaga kualitas dari standar, jaga SOP ya. Kalau di sini ini jaga kualitas. Kalaupun misalkan belum musim kita udah ada, itu namanya buah dari kebun asli. Mana yang kebun udah panen kita ambil. Contoh sekarang ini mangga, ini nggak musim. Kualitas seperti ini dia nggak laku untuk dijual langsung, nggak layak, tapi lakunya di jus. Nah, ini orang nggak musim mangga kita ada. Sama pepaya ini bentuknya nggak bagus, kalau di supermarket nggak masuk. Tapi dia begitu tahu rasanya, manisnya beda sama pepaya yang bagus. Kalau supermarket malah milih pepaya yang bagus. Tapi dia nggak manis ini, cuma bodinya aja yang bagus. Jadi di sini idealnya majemuk lah untuk ini, banyak varian gitu ya. Pisang mas ada, semua ada, ini di kebun buah di sini ada. Kualitas itu nggak menurunkan nilai dagang. Kalau untuk kualitas itu variatif, tergantung musim. Kalau musim panen raya kualitas bagus. Awal musim biasanya emang kualitas kurang bagus. Tapi supermarket nggak punya, kita ada. Kenapa harus diadain? Karena kan
konsumen kita kan membutuhkan bukan dari yang kualitas bagus toh, tapi dia ada orang ngidam, ada yang butuh pengen ini, pengen mangga, dia nyari di mana-mana nggak ada, kita ada. Gitu. Ini seniorku, Mas. Oh, Ya, yang bagian sourcing buah. Mana buah yang layak makan, mana yang nggak layak makan, dia yang megang. Dia jadi manajer operasional. Yang sulit dijaga itu apa ya? Durian saya rasa Pak. Iya, durian itu soalnya ini apa namanya susah ditebak antara yang mateng sama yang enggaknya itu. Kalau aku sistemnya gini Mas, karyawan itu dia dari kampung berangkat ke sini emang tujuannya cari duit. Tapi selain dia dapat duit, semua perusahaan itu cuma dia ngasihnya duit. Jarang yang ngasih pengalaman atau ngasih knowledge atau ngasih materi baru untuk dia jadi pengusaha baru. Itu kalau di sini aku terapin apal knowledge, apal sistem, apal program, semua kerjaan harus bisa semua. Setelah itu kalau masih cocok di kebun buah ya silahkan diterusin, kalau nggak cocok silahkan buka usaha sendiri dengan sistem yang sama. Aku lebih senang seperti itu gitu. Hampir rata-rata semua karyawan ini aku kasih kepercayaan 100%. Dia biar belajar, kalaupun belajar buah salah nggak masalah, buah rusak nggak masalah, asal orang kerja itu kunciannya satu, harus rajin dulu. Kalau males aku nggak berani untuk ngajarin, antara kamu mau di lockdown atau mau diterusin gitu. Cuma kalau rajin dia nggak tanggap itu masih bisa dibina gitu. Seperti apa Mas? Ya Mas, kebun buah kedepannya mau aku seperti Alfamart atau Indomart, cuma aku bergerak di buah Mas. Nah kendalanya cuma barang sama kualitas, karena untuk sekarang ini nyari petani yang komitmen itu jarang. Ada, cuma dia masih konvensional, masih perorangan. Kadang dia kalau lagi musim dia ada, tapi kalau nggak musim dia nggak ada. Kadang ada yang sepanjang tahun ada, cuma kualitasnya yang nggak bagus. Ada, masih nyari petani-petani yang baru lah, yang emang bisa jaga kualitas sama itu, sama stabilitas harga. Jadi kebun buah membuka Seluas-luasnya seperti Alfamart itu Mas. Paling ya butuh support. Ya pertama emang kendala kan di dana ya, kami orang-orang kampung yang cuma semangat kerja Mas. Gitu. Kalau untuk ini ya alhamdulillah lah selakunya semaksimal mungkin lah jalani.